Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah penjelasan mengenai makalah kami dengan judul Pengaruh Iptek terhadap Budaya sebagai Identitas Nasional. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah Iptek. Dalam sejarahnya, Iptek merupakan singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Atau bisa dibilang, Iptek adalah suatu informasi yang berguna untuk memajukan suatu teknologi yang dapat menambah wawasan-wawasan atau ilmu pengetahuan seseorang. Dalam perkembangannya, Iptek sangat membantu sekali manusia dalam kehidupan sehari-hari. Iptek dapat mempermudah dan memperlancar kegiatan ataupun masalah-masalah yang dihadapi. Akan tetapi, di dalam perkembangannya ini, cenderung seseorang itu tidak bisa terlepas atau sangat ketergantungan dengan perkembangan Iptek. Jadi, dapat dikatakan perkembangan Iptek dari zaman ke zaman ini memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif dari Iptek adalah dengan mudahnya akses jaring internet ini mempermudah sistem ekonomi, informasi, dan politik. Jadi, dalam mudahnya akses ekonomi dan informasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Seperti itu dampak positif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi di samping sisi positif Iptek juga terdapat sisi negatif yang sangat membahayakan. Dengan mudahnya akses seseorang menuju ke dunia internet dan diciptakannya teknologi-teknologi yang baru yang membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari, cenderung menciptakan seseorang dengan sifat yang malas. Ditambah lagi dengan mudahnya akses ke internet, konten-konten negatif, situs-situs yang dewasa, jika tidak dikontrol, ditakutkan tayangan tersebut ditonton oleh anak di bawah umur. Jadi konten-konten negatif tersebut belum layak ditonton oleh umur anak tersebut. Itulah sedikit dampak negatif dari perkembangan Iptek. Meskipun dampak-dampak negatif yang lain pun masih banyak. Seperti itu. Yang kedua adalah identitas nasional. Identity atau biasa yang kita kenal sebagai identitas dalam buku Oxford berasal dari bahasa Latin yaitu idem atau yang memiliki arti sama. Jadi identitas adalah apa yang kamu miliki secara bersama-sama dan dapat membedakan dirimu dengan orang lain. Sementara itu, kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok besar yang diikat dengan kesamaan fisik seperti cita-cita, tujuan, keinginan, dan harapan. Jadi, dapat dikatakan bahwa identitas nasional merupakan jati diri suatu bangsa yang tidak dimiliki oleh bangsa lainnya. Dengan kata lain, identitas nasional adalah kumpulan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan.
dari ratusan suku yang dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar arah perkembangannya. Unsur-unsur identitas nasional dapat dirumuskan menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah identitas fundamental, yaitu Pancasila sebagai filsafat bangsa, dasar negara, dan sebagai ideologi negara. Yang kedua adalah identitas instrumental, yaitu berisi Undang-Undang Dasar 1945 dan tata cara perundangannya. Yang ketiga adalah identitas alamiah, yaitu meliputi negara kepulauan dan pluralisme dalam suku, budaya, bahasa, agama, maupun kepercayaan. Jadi, seperti itulah presentasi dari saya mengenai pengertian iptek dan identitas nasional. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya, yaitu Mbak Kurin. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh iptek terhadap budaya sebagai identitas nasional. Di Indonesia, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin meningkat. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kemajuan sistem informasi, ekonomi, dan politik di Indonesia yang berdampak pada perekonomian masyarakat mulai membaik. Akan tetapi, dengan mudahnya akses masyarakat ke internet dapat juga berdampak pada perubahan sosial dan budaya. Perubahan sosial budaya adalah sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan. Faktor yang mempengaruhi perubahan sosial antara lain: yang pertama, 1. Tekanan kerja dalam masyarakat. 2. Keefektifan komunikasi. 3. Perubahan lingkungan alam. Masuknya budaya asing ke Indonesia salah satunya disebabkan karena krisis globalisasi yang meracuni Indonesia. Pengaruh tersebut berjalan sangat cepat dan menyangkut berbagai bidang kehidupan. Tentu saja pengaruh tersebut akan menghasilkan dampak yang sangat luas pada sistem kebudayaan masyarakat. Begitu cepatnya pengaruh budaya asing tersebut menyebabkan terjadinya goncangan budaya atau kultur shock, yaitu sehingga para remaja merasa gengsi kalau tidak mengikuti perkembangan zaman meskipun bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama dan kebudayaannya. Sehingga pada akhirnya para remaja lebih menyukai kebudayaan barat dibandingkan dengan kebudayaan negaranya sendiri. Budaya-budaya tersebut dapat masuk dengan mudah melalui apa saja, misalnya televisi dalam bentuk film, video klip, internet, dan macam-macam alat teknologinya, sehingga para remaja mengubah gaya hidup mereka, di mana mereka terbiasa dalam kehidupan malam, pergaulan bebas, narkotika, dan sebagainya. Secara otomatis, hal itu akan menghilangkan kesopanan dari diri remaja Indonesia.
yang seharusnya ada pada mereka sebagai ciri khas masyarakat Indonesia yang budi pekerti. Terima kasih. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kurangnya lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.